Air adalah kehidupan. Dengan sarana dan teknologi yang tepat, air menjadi kunci pemenuhan beragam kebutuhan masyarakat. Indonesia memiliki potensi air yang bisa dimanfaatkan, namun belum dikelola secara optimal. Sebagai negara yang secara geografis berada di cincin api Pasifik, Indonesia memiliki potensi bencana geologi maupun hidrometeorologi. Pertumbuhan penduduk mencapai 1,5% per tahun dengan jumlah populasi perkotaan yang terus meningkat. Permasalahan akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang disertai oleh variabilitas iklim dan intensifikasi curah hujan menimbulkan ancaman di kawasan hulu maupun hilir. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan air juga semakin tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Indonesia adalah dengan mengelola sumber daya air. Bendungan dan waduk dibangun untuk mencukupi kebutuhan air bersih, sumber irigasi, pembangkit listrik, pengendali banjir, penciptaan lapangan kerja, dan pariwisata. Indonesia memiliki kurang lebih 232 bendungan besar. 199 diantaranya berada di bawah pengawasan Kementerian PUPR. Mayoritas bendungan yang dikelola Kementerian PUPR merupakan bendungan tua yang dibangun pada zaman Belanda atau berumur lebih dari 100 tahun. Oleh karena itu, permasalahan teknis, keamanan, dan fungsi bendungan menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu sudah berupaya untuk memfungsikan bendungan ini sesuai dengan desain DOIS atau Dam Operational Improvement and Safety Project. Ya, ini saya kira sangat membantu sekali ya dalam rangka bagaimana bendungan-bendungan kita bisa berfungsi dengan rehabilitasi, dengan operasi dan pemeliharaan yang tepat, juga untuk perbaikan daripada manajemen daripada pengelola bendungan. Pengelolaan dan jaminan keamanan bendungan di Indonesia merupakan tanggung jawab pemilik bendungan. Hal ini sesuai dengan 3 prinsip dasar, yaitu keamanan struktur, pemantauan dan pemeliharaan, dan kesiapsiagaan tindak darurat. Aspek keamanan bendungan menjadi penting dalam membangun ketahanan bendungan. Bendungan adalah sesuatu yang sangat vital. Seperti pernah terjadi bendungan jebol ya, yang di Situ Gintung misalnya itu sampai memakan lebih dari 100 jiwa. Pada 27 Maret 2009, Situ Gintung jebol. Hujan lebat menaikkan tinggi muka air pada bendungan sehingga menyebabkan limpasan air di atas bendungan dan erosi permukaan bendungan yang mengakibatkan jebolnya bendungan pada sekitar pukul 2 dini hari. Hampir 1 juta meter kubik air menerjang tak terkendali dan mengakibatkan banjir bandang. Pada Juli 2012, Bendungan Alam Waiela terbentuk karena dipicu oleh gempa dan tanah longsor yang menghalangi aliran sungai Waiela. Hampir 5.000 penduduk desa Negeri 5 yang terletak 2,5 kilometer di hilir bendungan terancam risiko. Jika bendungan alami dihancurkan, maka akan memicu longsor. Pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan seperti melakukan aktivitas-aktivitas kesiapsiagaan bersama masyarakat. Kalau kita tahu bahwa dari mulai titik bendungan itu jebol sampai air itu menghantam di awal itu waktunya sangat pendek. Mungkin nggak sampai 10 menit itu sudah mencapai itu. Kebiasaan atau budaya aman bencana itu masih rendah. Belajar dari kegagalan bendungan tersebut, maka sangatlah penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan perencanaan untuk meminimalkan potensi dampak kegagalan bendungan. Salah satu masalah terbesar di dalam mengelola risiko adalah mengkomunikasikan risiko. Komunikasi risiko itu intinya pertama sampai,
kedua mudah dipahami. Saya kira untuk program-program untuk keamanan bendungan, satu hal yang jangan dilupakan dengan pentahelix tadi, libatkan masyarakat. Masyarakat itu bisa menjadi human sensor. Rehabilitasi fisik bendungan di bawah DOISP menjadi ujung tombak untuk memfungsikan kembali waduk-waduk yang selama ini kurang berfungsi. Mayoritas waduk di Jawa Tengah dibangun pada zaman kolonial. Salah satunya Bendungan Greneng di Desa Tunjungan, Blora, Jawa Tengah, yang berada di bawah pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana. Rehabilitasi fisik telah selesai dilaksanakan pada pertengahan 2019. Sosialisasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat demi mendapat dukungan menjadi salah satu kunci keberhasilan. Kalau kita bicara mengenai bendungan atau waduk, itu kan ada lifetime-nya ya. Lifetime-nya sudah di dalam perencanaan itu ada. Nah, DOIS ini kita harapkan bisa memberi warna tersendiri. Bagaimana mengembalikan fungsi. Yang namanya OP kan mengembalikan fungsi, tidak hanya hard komponen, tapi soft komponen lebih penting. Sebelum rehab, saya dulu menemukan tahun 2010 ada rembesan di sebelah sana dan itu membawa material. Dan sekarang sesudah ada rehabilitasi, bocoran itu sudah tidak ada. Setiap bendungan wajib memiliki rencana tindak darurat atau RTD. RTD digunakan untuk melakukan tindakan yang diperlukan apabila terdapat gejala kegagalan bendungan atau terjadi kegagalan bendungan. RTD merupakan bagian dari penyelenggaraan keamanan bendungan. Greneng itu ada rembesan. Bendungan Greneng itu sangat spesialis karena dia mempunyai dua tubuh bendungan dan kiri dan kanan. Dan permasalahan utama itu sudah banyak masyarakat yang masuk menggunakan bendungan-bendungan tersebut untuk tempat wisata, untuk tempat kegiatan, aktivitas segala macam. Ada olahraga, ada hanya jalan-jalan di situ. Dengan adanya DOIS ini, kita sekaligus menata hal itu karena memang bendungan itu kan harus steril. Bendungan Greneng telah memberi manfaat kepada warga sekitarnya. Bendungan Greneng berfungsi sebagai sarana irigasi dan juga menampung air untuk antisipasi musim kemarau. Bendungan Greneng mempunyai 4 petugas bidang operasi, pemeliharaan, pemantauan, dan keamanan. Para petugas tersebut mengawasi kondisi instrumen yang ada di bendungan. Mereka adalah penduduk setempat. Petugas bendungan inilah yang menjadi kunci terjaminnya keamanan bendungan. Satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah keamanan bendungan. Sangat penting untuk memastikan keselamatan masyarakat dan juga ketahanan ekonomi. Pelaksanaan rehabilitasi yang optimal dan pemantauan rutin mendukung terjaganya keamanan dengan baik. Masyarakat sekitar Bendungan Greneng juga turut berpartisipasi menjaga bendungan. Kami di sini dari warga masyarakat Dukuh Greneng itu mengada semacam paguyuban yang intinya ikut melestarikan, berpartisipasi dalam keindahan kebersihan Waduk Greneng, sehingga waduk itu aman, bersih, indah. Program peningkatan keamanan dan operasional Bendungan Greneng tidak hanya menjamin keamanan dan keselamatan bendungan, tetapi juga mengoptimalkan kinerja bendungan. Program optimalisasi di bendungan-bendungan lain di Indonesia diharapkan akan menghasilkan kontribusi konkret berupa dampak ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bendungan sendiri tentunya manfaatnya adalah sangat multiguna dan itu sangat menguntungkan bagi kita. Kepada seluruh stakeholder, terutama pemilik bendungan, marilah kita bersama-sama untuk menjaga agar bendungan tidak menimbulkan bahaya tapi mendatangkan manfaat yang lebih banyak.